Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Moms and Dad semua. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Dr. Madeleine Jasin, dan Saya Dr. Jessica Sofian. kami dari Sahabatku Dokter Anak hari ini kedatangan tamu istimewa di acara Chit Chat. Jadi ada Dr. Cut Nurul Hafifah, spesialis anak konsultan. Halo Dr. Cut. Halo dok. Halo Dokter Madeleine dan Dokter Jessica. Apa kabar Dr. Cut? Baik, terima kasih sudah diundang ke Chit Chat bersama sahabatku Dokter Anak. Yang berterima kasih itu kami sebetulnya ya Dr. Jessica ya, karena Dr. Cut ini saya perkenalkan ya, beliau adalah konsultan yang muda, jadi masih muda sudah jadi konsultan nutrisi dan metabolik. Sebelumnya beliau adalah spesialis anak dan bekerja di beberapa rumah sakit, salah satunya adalah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dr. Cut mungkin bisa memperkenalkan diri lagi, apakah ada yang kurang saya perkenalkan Dr. Cut? Oke, baik. Salam kenal Moms and Dad. Perkenalkan nama saya Cut Nurul Hafifah. Boleh dipanggil Nurul, boleh dipanggil Cut juga boleh. Saya dokter anak, tapi kekhususan saya adalah nutrisi dan penyakit metabolik. Jadi ngomongin masalah berat badan, kemudian nutrisi anak juga ada satu kekhususan lagi, kami belajar tentang kelainan metabolik bawaan. Wah, berarti kita tepat sekali nih Dr. Jessica mengundang Dr. Cut dalam memperingati Hari Pangan Dunia yang diperingati tanggal berapa ya Dr. Jessica? Tanggal 16 Oktober, Dok. 16 Oktober ini kita ngomongin, khususnya pada saat ini kita mau ngomongin empasi atau makanan pendamping ASI. Nah, Dr. Cut mungkin bisa jelaskan apa sih empasi itu Dr. Cut kepada moms and dad semua? Oke, baik. Makanan pendamping ASI, kalau kita telaah dari kata-katanya, artinya adalah makanan yang diberikan sebagai pendamping dari ASI ketika ASI itu sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan nutrisi seorang bayi. Jadi ketika usia 0 sampai 6 bulan kan bayi bisa mendapatkan seluruh kebutuhan nutrisinya dari ASI ya. Namun begitu umur 6 bulan, ASI saja tidak bisa mencukupi lagi. Contohnya kebutuhan kalorinya sudah butuh ditambahkan sekitar 200 kalori dari dari ASI-nya itu sendiri ya. Terus kemudian protein juga sudah kurang sekitar 20%, kemudian banyak mikronutrien yang juga sudah tidak cukup lagi untuk bayi yang terus bertumbuh ya. Yang paling menjadi concern diantaranya adalah zat besi, kemudian seng, vitamin D. Nah, oleh karena itu maka seorang bayi paling telat di usia 6 bulan harus memulai mendapatkan makanan pendamping ASI gitu. Baik. Nah, kalau begitu memang makanan pendamping ASI harus diberikan paling telat adalah usia 6 bulan ya Dr. Cut ya. Tapi sebelum usia 6 bulan apakah boleh Dr. Cut? Baik. Jadi WHO melakukan suatu penelitian untuk menilai sampai kapan sih sebetulnya ASI itu bisa diberikan ya. Zaman dulu sebetulnya ASI itu disarankan diberikan di usia 4 bulan. Ternyata di beberapa negara berkembang di Asia dan di Afrika, ketika bayi itu dimulai MPASI usia 4 bulan, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan MPASI yang adekuat dalam hal kebutuhan nutrisi yang mencukupi, juga yang higienis, sehingga banyak bayi-bayi yang kemudian diare atau kemudian mengalami infeksi. Kalau anak sudah mengalami infeksi tentunya kan mempengaruhi kenaikan berat badan, sehingga kemudian WHO melihat kalau diteruskan memberikan ASI sampai usia 6 bulan, bagaimana sih? Ternyata tidak ada mudaratnya gitu. Jadi anak-anaknya masih bisa terus tumbuh dan resiko infeksinya berkurang ternyata gitu. Sehingga WHO bilang oke, kita teruskan memberikan ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Nah, pada kondisi tertentu
ketika ternyata ASI-nya itu sudah tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan nutrisi, maka dengan pertimbangan dokter, bayi itu dapat diberikan MPASI paling cepat di usia 4 bulan ketika saluran cernanya sudah matang, enzimnya sudah cukup untuk mencerna makanan dalam bentuk semi solid. Seperti itu, Dokter Maudi. Jadi kalau begitu harus dengan pendampingan dokter atau dengan supervisi dokter apabila sebelum usia 6 bulan itu ya Dokter Cut ya? Betul. Dan syaratnya tadi adalah kenaikan berat badannya sudah tidak adekuat dengan hanya memberikan ASI. Jadi ada kenaikan berat badan yang tidak adekuat. Nah, moms and dads itu pas kadang-kadang kalau datang ke kami ya Dokter Cut ya, dokter saya atau Dokter Jessica gitu, mereka suka bingung gimana sih caranya pemberian MPASI terutama untuk moms yang baru saja punya dedek bayi. Dokter Cut bisa berikan sedikit pencerahan? Oke, baik. Tadi sudah saya singgung sedikit, makanan pendamping ASI ketika mulai pertama kali harus bisa memenuhi apa yang kurang dari ASI. Jadi ketika kita mencoba makanan pendamping ASI pertama kali, maka makanan tersebut harus mengandung semua jenis nutrisi yang sudah tidak ada lagi di ASI. Jadi yang sudah tidak ada, tadi kan saya bilang kalori ya, kalorinya sudah kurang. Kalau kalori dapatnya dari mana? Berarti mesti dapat dari karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian ada hal-hal khusus, tadi misalkan mikronutrien. Mikronutriennya yang kurang adalah zat besi, kemudian seng, kemudian vitamin D. Nah, kalau kita telah satu-satu nih, karbohidrat, lemak, protein, berarti mesti ada sumber karbohidrat. Contohnya apa? Kalau kita orang Indonesia makan pertama kali biasanya paling gampang makan nasi. Berarti kalau misalkan untuk bayi Indonesia nih, makanan pendamping ASI pertama kali paling sering adalah bentuknya dari beras ya. Jadi bentuknya beras boleh, atau boleh juga kalau misalkan mau mencoba pertama kali bentuknya kentang misalkan gitu, atau tepung gandum juga tidak masalah sebetulnya ya. Jadi bentuk sumber karbohidratnya bisa banyak. Kemudian protein yang kita perlukan adalah tadi bisa memenuhi, selain protein juga bisa memenuhi kebutuhan mikronutrien. Contohnya tadi yang kurang kan adalah zat besi dan seng misalkan. Nah, itu banyaknya adalah di daging berwarna merah atau hati ayam atau hati bebek, misalkan seperti itu ya. Mau dapat vitamin D banyaknya misalkan di ikan laut. Jadi misalkan kita perkenalkan pertama kali ikan laut juga boleh sebagai sumber protein. Dan terakhir adalah kita mesti menambahkan lemak. Lemak bentuknya boleh apa? Boleh misalkan santan atau kemudian minyak zaitun boleh juga minyak kelapa, ataupun mau menambahkan margarin atau mentega juga tidak masalah. Yang paling penting menurut saya adalah gunakanlah bahan makanan yang memang sehari-hari ada di rumah. Jadi memang tidak sulit dicari. Jangan sampai momen memperkenalkan MPASI itu menjadi momen yang stressful karena mesti beli Himalayan salt, atau harus beli butter yang harganya mahal, atau harus beli keju yang tertentu gitu misalkan, atau olive oilnya mesti merek tertentu. Menurut saya sih tidak perlu, karena toh nanti sehari-hari dia akan makan makanan apa yang ada di rumah sebetulnya. Jadi gunakanlah bahan makanan yang memang sehari-hari moms and dad gunakan di rumah untuk membuat MPASI si kecil. Baik dok. Kalau ada yang bertanya nih dok, biasanya dok ditanyakan bahwa apakah makanan seperti kayak Yummy Bite dari salah satu produk gitu dok, itu bisa menggantikan karbohidrat gak sih dok? Oke, baik. Biasanya saya selalu ajarkan kepada moms and dad kalau misalkan mau menggunakan produk yang sudah jadi misalkan gitu ya, selalu lihat nutrition fact-nya. Berapa sih kalorinya dalam sekali makan itu, berapa sih proteinnya, apakah ada protein, ada lemak. Karena ada beberapa produk yang diklaim sebagai produk makanan pendamping ASI, namun dia fungsinya atau manfaatnya bukan sebagai makanan utama. Dia sebetulnya lebih berfungsi untuk sebagai melatih oromotor misalkan biskuit gitu ya. Biskuit itu tempatnya bukan untuk diencerkan kemudian dijadikan bubur misalkan seperti itu, tapi manfaatnya adalah untuk melatih si kecil memegang
makanan, kemudian menggigit, kemudian setelah itu ketika masuk ke mulut dia bentuknya jadi lumer dan bisa ditelan, misalkan seperti itu. Jadi kita lihat setiap produk yang ada itu, satu, apakah sudah ada label Badan POM-nya sehingga memang aman untuk diberikan kepada bayi, dan yang kedua, peruntukannya untuk apa, apakah untuk makanan utama atau untuk makanan selingan, dan yang ketiga, kandungan nutrisi yang terkandung apa saja, apakah bisa memenuhi kebutuhan si bayi. Misalkan tadi saya bilang kalau di usia 6 bulan ketika MPASI pertama ya tentu harus ada karbo, lemak, dan protein. Apakah tadi produk tersebut bisa memenuhi semuanya gitu. Baik, Dok. Baik, Dokter Cut. Jelas sekali ya, Dokter Cut ya. Jadi memang harus memenuhi semua kebutuhan itu ya, Dokter Cut. Dan di Sahabatku Dokter Anak Instagram, kami sempat membuat infografis bagaimana perbedaan antara pemberian MPASI usia 6 bulan, kemudian kemudian tadi bagi lagi menjadi 6 sampai 9, kemudian 9 sampai 12 perbedaan konsistensinya. Jadi nanti moms and dads juga bisa tuh melihat di sana. Nah, Dokter Cut, saya menyambung kepada pertanyaan moms and dads yang lainnya. Nah, jadi nih Dokter Cut, pertanyaannya, kalau misalnya nanti anak diberikan MPASI terlambat, apakah akan mempengaruhi tumbuh kembangnya ya, Dokter Cut? Oke, baik. Periode usia 6 sampai 9 bulan itu sebetulnya adalah periode emas memperkenalkan makanan ya. Di usia ini itu bayi itu masih, kita bisa bilang excited dengan stimulasi dari luar, termasuk stimulasi makanan ya. Ketika dia diperkenalkan makanan, biasanya dia belum mengalami neofobia atau ketakutan untuk mencoba makanan baru. Jadi di usia ini kita harus memperkenalkan sebanyak-banyaknya makanan, tidak perlu ditunda, tidak perlu takut, kecuali memang sudah terbukti dia punya alergi makanan tertentu ya. Nah, ada beberapa yang bilang udah nih makan dagingnya nanti saja di usia 1 tahun karena giginya belum tumbuh gitu misalkan. Nah, saran saya jangan tunda. Mungkin kita bisa melakukan modifikasi, misalkan dagingnya kita bentuk lebih halus, kemudian kita campur dengan makanan yang mau diberikan supaya si bayi tetap bisa mengenal rasa dan tekstur dari jenis makanan yang mau kita perkenalkan tersebut. Kalau sudah lewat waktunya, biasanya mereka jadi akan lebih sulit untuk mencoba makanan baru tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah di usia 6 sampai 9 bulan itu juga adalah waktu yang tepat untuk kita mulai perlahan-lahan menaikkan tekstur. Jadi misalkan seperti ini. Pertama kali makan kita masih ngasihnya bentuknya bubur ya, bubur halus misalkan gitu. Tapi kita lihat kalau misalkan si anak ternyata sudah mampu untuk naik tekstur, kita coba menjadi lebih kasar buburnya. Ternyata di usia 7 atau 8 bulan ternyata dia udah nggak mau lagi dimakan bubur kasar, dia pengennya makannya bentuknya nasi lembek misalkan gitu. Boleh kita perkenalkan sambil melihat kemampuan motorik si anak itu seperti apa. Kalau misalkan kita tunda deh nanti makan nasinya belakangan aja, atau makan bubur kasarnya nanti aja setelah umur 9 bulan, karena katanya panduan dia baru boleh coba nasi tim di usia 9 bulan gitu ya. Sebetulnya kita jadi membuat si bayi kehilangan kesempatan nih, karena dia sudah sanggup sebetulnya. Jadi selain kita melihat panduan, selalu lihat sinyal dari si anak itu, si bayi itu, dia sudah mau belum, sudah tertarik belum. Seringkali moms and dads datang dengan keluhan, dok anak saya udah nggak mau nih makan bubur halus, maunya makan buburnya lebih kasar, tapi saya takut dok karena katanya belum boleh, nanti baru umur 10 bulan baru boleh nasi tim gitu. Balik lagi, kalau anaknya memang kemampuan motoriknya baik, coba pelan-pelan. Kalau misalkan belum bisa, ya udah nggak apa-apa, kita mundur dulu sebentar, nanti kita coba lagi minggu depannya, seperti itu, supaya tadi nggak ketinggalan tumbuh kembangnya dalam hal ini, terutama kemampuan oromotornya ya, nggak ketinggalan. Nanti umur 1 tahun dia masih bentuknya makannya nasi halus terus, atau masih bentuknya
semi solid padahal harusnya sudah makan lebih kasar gitu, Dokter Maudi. Betul, Dok. Baik, setuju. Iya. Dok mau bertanya, Dok, terkait dengan nutrisi tadi, Dok. Apakah ada porsi idealnya, Dok? Berapa karbohidratnya, kemudian berapa proteinnya, dan berapa lemaknya, Dok? Oke, baik. Untuk masing-masing usia sebetulnya berbeda-beda, tapi kalau kita pakai hitungan kasar ya, usia Iya, Dok. 6 sampai 9 bulan itu kurang lebih kebutuhan kalorinya itu dari makanan semi solid itu sekitar 30% dari total kalori, sedangkan 70%-nya masih dari ASI ya. Kemudian di usia 6 sampai 9 bulan itu komposisinya separuh-separuh, MPASI-nya 50%, kemudian ASI-nya 50%. Dan di atas usia 1 tahun kita balik, 70%-nya adalah dominannya adalah makanan padat dan 30%-nya adalah ASI. Nah, kalau kita kira-kira 30% di usia 6 sampai 9 bulan itu 30% MPASI itu kurang lebih pada awal itu kita biasanya coba dulu dengan sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Nanti bertahap dinaikkan melihat kemampuannya anak. Rata-rata di usia 9 bulan anak itu bisa mencapai sekitar 125 ml, jadi setengah mangkuk ya. Tapi itu bukan patokan pasti kok menurut saya. Ada anak yang dia makannya kurang dari itu, tapi karena jenis makanannya tinggi kalori, makan 5 atau 6 suap pun sudah mencukupi kebutuhannya. Jadi kita lihat objektifnya adalah kenaikan berat badannya bagaimana sih di usia MPASI itu ya. Jadi 6 sampai 9 bulan dia harusnya naik berat badannya 450 gram per bulan. Kemudian di usia 9 sampai 12 dia harusnya naik berat badannya adalah sekitar 300 gram per bulan. Kalau misalkan berat badannya naik sesuai target, maka artinya apa yang dia makan mencukupi untuk kebutuhan kalorinya dan kebutuhan untuk tumbuh menjadi lebih besar sesuai dengan usianya. Baik, Dok. Berarti penting banget ya, Dr. Cut, dipantau juga berat badannya ya. Betul. Nah, ini pertanyaan. Ya, Dr. Cut, silakan. IDAI kan punya panduan ya Dokter Maudi ya, kita bisa Ya, gunakan aplikasi Primaku IDAI misalkan untuk memantau kenaikan berat badan dan panjang badannya serta lingkar kepala, tinggal dimasukkan kemudian akan ada interpretasinya misalkan seperti itu. Jangan lupa yang dilihat juga adalah kenaikan berat badan per bulannya Dokter Maudi. Baik, Dr. Chu, terima kasih sudah diingatkan bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia itu punya aplikasi Primaku yang bisa di download oleh moms and dad semua. Nanti bisa memasukkan angka-angka peningkat berat badannya, panjang badan, lingkar kepala, dan dipantau peningkatannya. Nah, Dr. Cut, saya ingin masuk ke pertanyaan moms and dads berikutnya. Ini mengenai frekuensi nih, Dr. Cut. Jadi pertanyaannya demikian. Kalau misalnya 6 bulan kan berarti mungkin bisa dikasih 2 kali sehari. Nah, kapan bisa ditingkatkan menjadi 3 kali sehari? Dan kemudian kalau misalnya akhirnya sudah umur 1 tahun, makan utamanya masih 2 kali sehari dan snacknya 1 kali sehari. Nah, kalau begitu apakah masih cukup? Begitu, Dr. Cut. Oke, baik. Jadi secara umum panduannya termasuk dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di usia 6 sampai 9 bulan kita coba makan itu pada saat awal mungkin bisa 1 kali sehari gitu ya. Nanti targetnya adalah di usia 6 sampai 9 bulan 2 kali makan utama dan 1 kali snack. Nah, di usia 9 bulan sebetulnya kita seperti saya bilang tadi kan kebutuhannya mulai naik nih, makanan pendamping ASINya 50%, ASINya 50%. Nah, itu untuk memenuhi tersebut maka makan utamanya butuh sekitar 3 kali dengan snacknya dicoba 2 kali ya. Nah, di atas 1 tahun tadi kebutuhannya kan makanan pendamping ASINya adalah 70%. Jadi untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut frekuensinya mesti ditingkatkan dari tadi hanya 2 kali makan utama mesti menjadi 3 kali dengan snacknya 2 kali. Mungkin ada hal-hal tertentu kali ya pada anak-anak tertentu yang misalkan ada keterlambatan perkembangan, mungkin tidak bisa sama persis dengan anak yang
sehat ya, yang tidak ada masalah gangguan perkembangan. Nah itu nanti jadwal atau frekuensi itu kadang-kadang perlu disesuaikan sesuai dengan kondisi sang anak. Tapi secara umum Oh baik, seperti itu. Jadi baik, jadi memang frekuensi nanti bertahap ditingkatkan. Awalnya bisa 2 kali sehari dengan 1 snack, tapi kemudian ditingkatkan secara bertahap. Tapi tentu nanti berbeda pada anak-anak yang misalnya memang ada keterlambatan perkembangan atau penyakit lain yang nanti mungkin perlu supervisi dari konsultan nutrisi dan metabolik, begitu ya Dokter Cut ya? Ya, betul Dokter Modi. Terima kasih Dokter Cut. Mungkin Dokter Jessica silakan. Iya dok, ada yang bertanya gini dok, mengenai tadi bahwa empati kan memang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun bagaimana dok jika misalnya anaknya itu tidak mau makan dan tidak mau memulai makanan padat, jadi tidak mau stop dari ASI-nya dok. Apakah ada solusinya gitu dok? Oke, baik. Ini biasanya problem bayi-bayi di atas usia 1 tahun nih. Seringkali dok, anak saya nggak mau makan, jadi karena nggak mau makan ya udah saya kasih ASI saja. Kalau kata guru saya, Prof. Damayanti, ya ini istilahnya namanya sakau tete katanya. Artinya adalah gini, sebetulnya dia tidak mencari nutrisi dengan menetek gitu ya, tapi dia mencari comfort, mencari kenyamanan ya. Sebenarnya dari ASI sendiri sudah tidak mencukupi tuh untuk kebutuhannya dia. Jadi caranya adalah memang kita mesti menerapkan feeding rules. Jadi di saat waktunya makan ya dia makan ya. Berapapun yang bisa dihabiskan kita apresiasi, kita puji anak tersebut. Wah hebat ya anak mama, hari ini bisa makannya 3 suap, nanti besok bisa makan 4 suap. Wah tambah hebat ya, sekarang bisa makan 4 suap. Tapi di jam makan tersebut tidak kita berikan ASI. Kalau misalkan bayi itu kemudian merengek, menangis, minta ASI, maka kita jelaskan bahwa sabar ya, nanti jamnya ASI adalah 2 jam lagi, misalkan seperti itu. Saat ini adalah jamnya makan, setelah selesai makan berikan air putih misalkan seperti itu. Kemudian baru ketika jamnya harus memberikan ASI, kita berikan ASI. Nah, untuk mencapai tahap tersebut tentunya tidak mudah ya. Banyak orang tua yang merasa, aduh dokter saya nggak tega, anak saya nangis terus, teriak-teriak. Kemudian ada ibu mertua yang bilang, udahlah kasih aja, anaknya sudah menangis. Tapi kembali lagi, kalau kita mau mencapai suatu tujuan akhir yang baik, memang perlu effort, memang perlu konsistensi. Kalau misalkan kita terus melakukan hal itu konsisten, biasanya butuh waktu sekitar 1 atau 2 minggu, sang anak kemudian akan mengerti, oh rengekan saya itu tidak bermakna. Jadi sekarang kalau saya lapar, saya harus makan karena ibu saya tidak akan lagi memberikan menetek mempersilahkan saya untuk minum ASI misalkan seperti itu. Jadi kuncinya adalah konsistensi dan sabar. Iya dok, betul. Betul ya Dokter Jessica ya, aduh Dokter Cut betul sekali tuh. Itu menjawab banget pertanyaan yang sebetulnya mau saya ajukan berikut ini Dokter Cut. Jadi ada moms atau dads yang bertanya, kalau anak akhirnya nggak mau lepas dari ASI, bagaimana caranya ya? Nah, itu sebenarnya bisa menjawab ya bahwa konsistensi, kemudian kita mesti sabar. Ya semoga dalam 1-2 minggu itu bisa teratasi ya. Nah, sebetulnya sih Dokter Cut nih aku mau nanya, ini pertanyaan dari Mams selanjutnya lagi. Sebetulnya kapan sih anak itu boleh stop ASI dan full makanan padat ya dok? Oke, baik. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Dokter Maudi juga sudah bilang, MPASI itu kan makanan pendamping ASI. ASI itu adalah harta yang berharga buat si anak. Jadi makanya selama ASI itu masih bisa diberikan, maka kita berusaha untuk mempertahankan memberikan ASI. WHO sebetulnya menyebutkan bahwa ASI itu diberikan setelah periode MPASI sampai dengan sekitar usia 2 tahun ya. Jadi kenapa 2 tahun diteruskan? Karena memang kita masih mencari
manfaat dari tanda kutip dalam ASI itu kan ada kekebalan tubuh, ada enzim, ada sel-sel aktif, jadi makanya masih terus dibutuhkan. Di atas usia 2 tahun biasanya produksi ASI sudah sangat sedikit sehingga tidak bisa lagi dilanjutkan. Ya, jadi biasanya kita memberikan ASI sampai dengan usia 2 tahun. Setelah itu biasanya anak harus makan padat, boleh ditambah dengan susu tambahan. Jadi kita berikan formula pertumbuhan boleh, atau kalau misalkan anaknya tidak ada masalah mikronutrien, kita bisa berikan juga dalam bentuk susu segar ya. Kenapa masih butuh susu? Karena biasanya sampai dengan setelah usia 2 tahun kan anak masih terus tumbuh ya. Susu itu adalah sumber kalsium yang paling mudah, juga sumber protein yang paling baik, seperti itu. Baik, Dokter Cut, jelas sekali Dokter Cut. Dokter Jessica, mungkin silakan ada pertanyaan lain. Iya dok, ada yang bertanya nih dok, mamsnya. Kalau untuk menyimpan empasi untuk stok hari esok, itu bagaimana caranya ya dok yang bagusnya dok? Oke, baik. Ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama, kalau misalkan kita masak untuk beberapa kali makan ya, tidak hanya untuk besoknya atau untuk 2 hari gitu, kita bisa membagi porsi MPASI tersebut ke dalam misalkan kayak ice cube gitu, kemudian kita simpan di freezer. Nah itu boleh bisa bertahan cukup lama ya. Kemudian nanti kalau misalkan mau digunakan, kita thawing, kita encerkan gitu ya, kemudian baru dipanaskan lagi, bisa dalam bentuk dikukus atau misalkan ditumis lagi, itu bisa ya. Nah kalau misalkan makanan tersebut akan digunakan esok hari, maka sarannya adalah kita simpan saja di kulkas yang di bawah, yang suhunya di bawah 4 derajat. Itu bisa bertahan, tergantung jenis makanannya, bisa bertahan antara 24 sampai 72 jam ya. Jadi kalau misalkan kita mempersiapkannya untuk saya mau masak sekarang untuk 1 minggu ke depan gitu misalkan, maka langsung dibagi-bagi, simpan di freezer. Sedangkan kalau misalkan kira-kira nih besok bakal habis nih, nggak apa-apa kita simpan di kulkas. Kalau misalkan kita mau pakai dalam waktu kurang dari 2 jam ke depan, maka kita bisa simpan di dalam wadah tertutup, kemudian bisa kita taruh di suhu ruang asalkan dalam waktu 2 jam sudah dikonsumsi. Karena setelah lebih dari 2 jam, MPASI dalam suhu ruangan harus dibuang, tidak boleh digunakan lagi. Iya betul dok. Betul, bermanfaat banget ya Dokter Jessica ya. Jadi nanti kita mungkin perlu buat lagi infografisnya buat kita kasih tahu ke Moms and Dad, ternyata ada cara khusus loh untuk menyimpan empasi gitu ya Dokter Cut ya. Nah, saya mau lanjut lagi nih Dokter Cut mengenai pertanyaan dari Moms and Dad lainnya. Nah, tapi ini untuk anak usia yang agak besar ya dok ya. Jadi kalau misalnya anaknya 13 bulan, makannya oke kata mamsnya, nyemilnya oke, 13 bulan nih Dokter Cut ya. Tapi berat badannya naiknya hanya irit, cuman 100 gram per bulan. Nah, mamsnya nanya nih, kayak gini nih harus dibawa ke dokter. Oke, baik. Jadi berat badan naik itu ada beberapa faktor menurut saya ya. Di literatur kita biasanya bagi 3. 1, kenapa berat badan gak naik itu adalah kalau asupan makanannya tidak cukup ya. Nomor 2 adalah kalau ada gangguan penyerapan atau metabolisme. Contohnya dia ada diare atau ada muntah atau ada punya kelainan metabolisme bawaan khusus yang tidak bisa memetabolisme makanan, misalkan seperti itu. Yang terakhir adalah kalau ada hal-hal yang menyebabkan kebutuhan energinya meningkat. Contoh misalkan anaknya sedang ada infeksi saluran kemih atau misalkan tuberkulosis, misalkan gitu ya.
Kalau misalkan dia ada infeksi, tentunya apa yang dia makan akan dipakai dulu untuk melawan kuman yang ada dalam tubuhnya, untuk penyembuhan sel-sel yang mengalami kerusakan. Jadi kalau misalkan kita lihat faktor pertamanya, asupannya bagus banget dokter, berat badannya tapi nggak naik, makannya banyak, nyemilnya banyak, maka perlu dievaluasi nih dua faktor yang lain ada masalah atau enggak. Kalau seperti ini tentunya perlu dievaluasi ke dokter anaknya masing-masing. Dokter, apakah ada sesuatu yang lain yang menyebabkan anak saya berat badannya tidak naik sesuai dengan seharusnya? Jadi kalau demikian, pantas ya Dokter Cut dievaluasi, dibawa ke dokter spesialis anak yang memegangnya, kemudian untuk dievaluasi dua kondisi yang lain, apakah ada gangguan dalam penyerapannya, masalah metabolismenya, atau ada kondisi-kondisi yang menyebabkan energinya dipakai di tempat lain, begitu ya Dokter Cut ya. Baik Dokter Cut, cukup jelas. Jadi Mams boleh silakan bawa anaknya ke dokter spesialis anak buat dievaluasi. Iya dok, terkait yang tadi infeksi itu dok, jika memang anak tersebut terkena infeksi, apakah empasinya harus lebih banyak dok dibandingkan dengan anak-anak yang normalnya dok? Oke, baik. Ketika dalam proses infeksi, tentunya obatnya adalah dengan mengatasi infeksinya dulu ya. Kalau misalkan infeksinya belum teratasi, maka kita mau kasih makanan lebih banyak biasanya lebih sulit. Kenapa? Karena infeksi kan juga akan mempengaruhi nafsu makan ya biasanya ya. Iya dok. Kalau kita mau naikin nih kalorinya, anaknya kita paksa makan lebih banyak, tapi dianya sendiri sedang tubuhnya tidak enak, tentunya tidak bisa tercapai nih harapan kita untuk menaikkan berat badan. Jadi kalau misalkan faktor penyebabnya adalah karena infeksi, maka diobati dulu infeksinya teratasi, nafsu makan membaik, maka kita bisa kembali memberikan asupan makanan yang mencukupi untuk anak tersebut. Baik dokter. Jelas sekali ya dok. Jadi pertanyaan selanjutnya Dr. Cut, ini pertanyaan dari Moms and Dads ini masih banyak. Semoga Dr. Cut nggak bosan ya jawabnya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya Dr. Cut, kalau anaknya susah makan, udah waktunya diberikan makanan pendamping ASI, tapi anaknya susah makan, maunya nyemil aja dan minum sufor. Nah, apa yang harus dilakukan ya dok? Oke, baik. Kalau saya bilang sama Moms and Dads, emang kenapa Bu nyemil? Nyemil kan boleh aja, tinggal caranya Moms and Dads mengubah cemilannya itu menjadi cemilan bernutrisi. Contohnya misalkan gini, anak saya dok maunya cuma makan roti aja, yang lain nggak mau. Bu, tadi kan saya bilang ya kalau makan harus ada karbohidrat, lemak, sama protein. Dia senangnya makan roti ya Bu ya. Oke, rotinya kita akalin Bu, supaya ada proteinnya gimana ya Bu ya. Kita bikin misalkan jadi French toast Bu. Jadi rotinya direndam dulu sama telur, kemudian dipanggang Bu. Jadi dia makan sesuatu yang dia sukai, tapi tetap kalorinya cukup. Kemudian oles dengan margarin atau mentega Bu, jadi ada lemaknya juga. Tapi anak saya temennya cuma pakai meses doang. Gak apa-apa Bu, pakai meses, tapi kemudian tambah proteinnya. Apalagi Bu yang bisa ditambah protein? Dia senang keju dok. Oke, kita tambah keju. Jadi jam cemilannya, kalorinya tetap bisa dapat sesuai dengan kebutuhan tanda kutip makan besar nih Bu, gitu. Atau misalkan anaknya senangnya makan buah, misalkan dok anak saya tuh makan nasi nggak mau, tapi kalau makan buah gampang banget dok gitu. Oke Bu, nggak apa, makan buah kan dominannya masih banyak fruktosa ya, gula dari buah misalkan gitu ya. Kita akalin Bu supaya ada protein sama lemaknya gimana. Kalau saya tambah yogurt gimana dok? Nah boleh Bu, jadi ada yogurt sehingga ada tambahan protein dan lemak. Jadi supaya si anak bisa tetap dapat kebutuhan nutrisinya, tinggal gimana caranya orang tuanya bisa meramu, memutar ide supaya si anak bisa tetap dapat nutrisi yang baik gitu. Wah seru banget ya Dr. Cut ya. Jadi Moms and Dads itu harus kreatif ya, harus kreatif, inovatif dalam menciptakan makanan-makanan apa yang disukai anak. Jadi betul juga ya, saya juga baru kepikir nyemil nggak apa-apa, tetapi ya
sekarang diakali supaya nyemilnya itu mengandung semua nutrisi, semua makronutrien dan mikronutrien nanti yang dibutuhkan oleh anak. Wah, betul sekali Dr. Cut. Wah, seru banget ini. Dr. Jessica, ada pertanyaan moms and dads lainnya nggak ya? Ada nih dok, satu lagi ya dok ya. Nah ini dok, untuk anak dok, jika misalnya dia alergi susu sapi dok, apakah boleh empasinya itu diberikan keju ataupun dairy milk food dok? Oke, baik. Kalau misalkan dia alergi terhadap makanan tertentu, maka jenis MPASI yang diberikan juga harus memperhatikan hal tersebut. Jadi kalau dia alergi terhadap susu sapi, maka semua produk dan turunan dari susu sapi harus kita pantang terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini adalah keju, kemudian yogurt, kemudian saus-saus yang terbuat dari turunan susu sapi itu juga harus dipantang terlebih dahulu ya. Nah, alergi susu sapi itu biasanya suatu saat anaknya akan menjadi toleran ya. Biasanya kita evaluasi setelah dia dieliminasi selama 6 bulan, kita coba lagi. Kalau misalkan dia sudah toleran, maka bisa kita mulai berikan lagi ya. Jadi selama dia masih alergi, masih muncul gejala yang sama ketika dia didiagnosis sebagai alergi susu sapi, maka makanan pendamping ASI-nya juga tidak boleh mengandung susu sapi ataupun turunannya. Oke, baik dok. Berarti ketika anaknya itu dipaparkan dan masih alergi, tidak boleh diberikan ya dok ya? Betul. Jadi biasanya kita kan eliminasi 6 bulan ya, kemudian kita coba lagi nih Dokter Jessica misalkan. Biasanya pun kita coba itu tidak langsung dalam bentuk full blown si alergen susu sapi segar misalkan gitu ya. Kita coba dulu dalam bentuk misalkan makanan yang diolah yang dia mengandung susu sapi dalam jumlah sedikit, misalkan kejunya sedikit kita tambahkan di situ misalkan ya. Ternyata muncul lagi nih gejala awalnya, misalkan waktu pertama kali terdiagnosis misalkan muncul merah-merah di pipi atau bentuknya bentol di pipi gitu misalkan. Kalau muncul hal yang sama ya maka kita tunda dulu, kita pantang dulu sampai dengan 6 bulan lagi, nanti setelah itu baru kita coba kembali. Baik dok. Nah, Dokter Cut, sekarang saya mau nanya nih. Tadi kan Dokter Cut mengatakan mengenai feeding rules. Nah, mungkin moms and dads belum familiar dengan feeding rules. Sebetulnya feeding rules itu apa aja sih, Dokter Cut? Oke, baik. Feeding rules itu sebetulnya terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama adalah mengenai jadwal ya. Sebaiknya anak itu punya jadwal yang teratur untuk makan dan minum susu. Jadi biasanya di atas usia 1 tahun kan 3 kali makan besar dengan 2 kali selingan ya. Kemudian kalau kita mau menambahkan susu di atas usia 1 tahun biasanya maksimal sekitar 500 sampai 600 ml. Yang kedua selain jadwal adalah durasi makan. Durasi makan itu maksimal kita tawarkan selama 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena anak itu fokus terhadap makan itu biasanya maksimal hanya 30 menit. Setelah 30 menit dia udah pikirannya udah bercabang-cabang, pengen main lagi, pengen lari-lari gitu. Makanya kalau misalkan dia 30 menit sudah tidak mau makan, ya sudah kita cukupkan saja. Tidak perlu kita tawarkan terus anaknya sambil lari-lari, sambil jalan kita suapin gitu, tidak usah ya. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan makan itu harus menyenangkan ya. Misalkan tadi supaya si anak mau makan, kita bikin dia happy di suasana makan itu. Jangan dalam proses ayo kalau nggak makan nanti mainannya mama ambil loh, dalam kondisi anaknya tanda kutip dimarah-marahi gitu ya, karena akan teringat saya dimarah-marahi, mamahnya jadi stres gitu misalkan ya. Kemudian berikutnya adalah ketika makan sebaiknya yang ditawarkan terlebih dahulu itu adalah makan padatnya, kemudian baru ditutup dengan minum, biasanya seperti itu ya. Satu lagi biasanya yang penting adalah kalau makan itu memang tujuannya adalah untuk makan, bukan untuk diiming-imingi sebagai hadiah atau sebagai hukuman.
tujuannya adalah tadi supaya proses makan menjadi proses menyenangkan. Mungkin itu Dokter Maudi beberapa hal penting dari feeding rules. Jelas sekali Dokter Cut. Nah, kalau dari saya list pertanyaan Moms and Dad sudah dijawab semua. Gimana dengan Dokter Jessica? Ada pertanyaan lagi nggak Dokter Jessica? Kalau untuk list pertanyaan sih udah dijawab semua ya dok. Terus kemudian juga infonya udah benar-benar sangat bermanfaat banget buat moms and dads. Iya betul, bermanfaat banget buat kita semua juga ya. Jadi bagaimana cara memberikan empati pada anak, apalagi dalam memperingati Hari Pangan ini. Nah Dokter Cut, saya mau nanya nih, Dokter Cut tuh kan kayaknya, aduh jago banget nih dalam mencari ide-ide makanan-makanan yang kreatif buat anak supaya anak mau makan. Nah, cari menu-menu itu di mana sih Dokter Cut? Atau mungkin Dokter Cut ada bikin buku atau ada di mana gitu? Susah loh cari ide Dokter Cut. Oke, kalau saya sih nggak punya referensi khusus ya buat ide makanan sebetulnya, tapi bisa dicari di mana saja kok Dokter Maudi menurut saya ya, dari Instagram bisa ya, mungkin nanti berikutnya kita bisa kolaborasi dok, bikin resep menu untuk MPASI juga boleh gitu ya, buat ide-ide buat moms. Tapi sebetulnya ide untuk MPASI itu bisa didapat dari makanan kita sehari-hari kok. Yang penting tadi prinsip memberikan MPASI-nya itu dipegang oleh moms and dads, bahwa anak itu harus mendapatkan nutrisi yang lengkap, tinggal bagaimana kita mengolahnya dari makanan yang sehari-hari kita makan. Misalkan banyak orang tua yang bilang, aduh saya takut dok ngasih makanan adalah dari beli di luar gitu. Nggak masalah kalau gitu, kita lihat aja apa ya di luar sana ada resep singkong Thailand misalkan gitu ya Dokter Maudi ya. Misalkan singkong kan ada karbohidratnya, nanti sausnya saya bikin aja dari susu misalkan gitu, terus nanti saya tambahin keju, udah deh dapat protein sama lemaknya juga gitu. Jadi kita bisa mencari menu-menu yang ada di luar sana, tapi kita sesuaikan untuk bayi dan anak kita gitu Dokter Maudi mungkin. Wah itu Dokter Cut tuh betul banget. Jadi tadi saya tertarik banget kan pas Dokter Cut bilang, ya nggak perlu cari jauh-jauh, yang ada di sekitar kita itu yang bisa kita olah dengan kreativitas kita, kemudian kita berikan kepada anak ya. Jadi nggak perlu cari yang tadi Dokter Cut bilang garam Himalaya lah, apalah nanti olive oil dari mana lah. Ya ampun susah banget, malah jadi nggak menyenangkan dan stres buat moms and dads juga ya. Nah, Dokter Jessica, apakah ada pertanyaan tambahan, Dokter Jessica? Enggak sih dong, udah jelas banget. Itu yang membuat saya juga, buat kita semua juga, dan juga untuk moms and dads juga udah sangat bermanfaat dan banyak banget ya. Terima kasih Dokter Cut. Terima kasih Dokter Cut. Memang beruntung banget kita kedatangan Dokter Cut nih. Nah, jadi sebelum kita menutup acara Chit Chat hari ini, Dokter Cut ada pesan-pesan nggak sebelum kita menutup kepada moms and dads semua yang sedang mau kasih makanan pendamping ASI untuk anak-anaknya? Oke, untuk moms and dads mungkin pesan saya adalah periode MPASI itu jadikanlah sebagai periode yang menyenangkan. Carilah makanan yang memang ada di sekitar moms and dads. Kemudian makanlah bervariasi, karena tidak ada satu makanan yang paling hebat ya. Kita mau mendapatkan sumber zat besi adanya di makanan berbentuk misalkan daging sapi, tapi daging sapi nggak ada vitamin D misalkan, atau vitamin D-nya rendah, jadi mesti makan ikan misalkan. Jadi carilah makanan itu sebanyak-banyaknya variasinya, supaya si anak juga belajar banyak hal ya, dan nutrisinya bisa tercukupi. Terima kasih banyak Dokter Cut atas ilmunya pada hari ini. Jadi moms and dads kita belajar banyak mengenai empati atau makanan pendamping ASI pada hari ini dengan narasumber Dokter Cut. Jadi tetap semangat dalam memberikan empati buat anak. Semoga anak-anak selalu sehat, jadi menjadi generasi yang gemilang di masa mendatang. Akhir kata inilah
inilah akhir dari Chit Chat hari ini. Terima kasih Dokter Cut. Kita bertemu lagi di Chit Chat mendatang atau bertemu lagi di sesi bincang-bincang lainnya di IG sahabatku Dokter Anak. Terima kasih, dadah Mams and Dads. Terima kasih Dokter Cut. Terima kasih Dokter Cut.